5, 4, 3, 2, 1. Beneran peka. Cek di Dilarang Cemburu Jika. Santai dulu. Minum dulu. Awal mah enak banget. Sambil ngerokok sambil berpikirnya. Biasanya kayak gitu. Coba. Tadi kan udah ngobrol sebenarnya. Bicara soal bad mood, bete. Ini isu yang deket banget sih kalau sama anak-anak zaman sekarang, Gen Z lah ya. Kalau kita lihat usia, tahun lahir, abah tuh masuknya kan generasi milenial. Kalau ibu itu masuknya generasi Z atau Gen Z gitu. Tapi kita lagi nggak ngebahas soal itu. Itu kita ngebahas tadi soal apa yang ibu alami sehari-hari ya, sesuatu yang problem yang mempengaruhi perilaku ibu juga, dan itu sangat berefek ke abah juga, ke keluarga dan ke lingkungan gitu. Udah, sekarang kata abah kan kalau misalkan bete itu ada penyebabnya ya kan ya, ada sebabnya, ada pemicunya. Nah, kalau misalkan diruntut apa tuh, ada sebenarnya kan, cuman itu sebenarnya gak mau bahas atau gak mau mengungkapkan itu. Tapi untuk pembelajaran, karena ibu juga kepo pandangan abah soal ini gitu kan, jadinya ya udahlah kata ibu teh, apa diungkapkan saja gitu. BT-nya itu paling besar itu apa gitu, karena apa. Oke, bicara soal abah ibu, bicara soal relationship, bisa soal berpasang-pasangan, berbicara soal berkeluarga, bicara soal cinta-cintaan romansa. Tapi kan ini bukan lagi kayak masa remaja ya, jadinya nggak serta merta harus dar kayak gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi ibu pengen taking down gitu, jadi pengen lebih wise, lebih bijak, lebih tenang aja gitu, kayak abah gitu. Saat ini juga kayak kok tenang banget gitu, kayak ibu sendiri yang riweh. Tapi gak apa-apa. Ibu mau nanya nih, abah, ibu tuh kan bete nih, bad mood. Walaupun ibu gak mengungkapkan ke abah, kan ibu juga dalam pikiran ini karena apa ya, menganalisa sendiri sebenarnya, tahu itu. Salah satunya yang kemarin ibu juga bilang ke teman-teman ya, ke teman-teman ibu, maksudnya di dunia maya, di dunia digital ya, kayak aduh, postingan-postingan ibu itu ada suatu kebocoran gitu. Kalau kata orang mah kelepasan gitu, kalau kata orang Sunda mah. Apakah itu termasuk sebuah karya? Apakah itu curhat terselubung? Apakah itu curhat terang-terangan? Nah, ibu merasa bersalah kalau misalkan itu curhat terang-terangan, apalagi kalau masalah aib kan ya. Tapi setelah dilihat lagi, enggak, kata ibu teh, ini mah bukan masalah aib. Jadi kayak untuk menghapus semua postingan kayaknya enggak deh. Soalnya udah ada makna-makna, nilai-nilai yang udah baik lah menurut ibu ya, yang enggak terlalu menggebu-gebu dan hal negatif gitu. Udah bisa kayak, oh harus yang benar tuh kayak gini, walaupun ibu belum ke situ sebenarnya, belum di posisi itu 100%, tetapi ibu pengen ada di titik itu gitu loh. Nah, sekarang seperti halnya postingan ibu yang kemarin, kata ibu masih cemburu. Nah, menurut apa gimana sih, apa sih definisi dari cemburu itu? Karena ini kan apa ya, dekat banget sama perempuan tuh, walaupun cowok juga atau laki-laki juga punya ya rasa cemburu. Cuman gimana sih menurut abah kita bicarain cemburu antara makhluk dulu deh ya, karena untuk untuk level tertinggi belum deh, kita ke situ dulu gitu. Gimana menurut abah cemburu itu perasaan yang seperti apa definisinya? Ya, semua manusia
bahkan hewan pun akan merasakan cemburu. Jadi cemburu itu ekspresi yang tidak senang ketika seseorang itu yang kita cintai itu didekati sama orang. Kalau misalkan yang Abah senangi misalkan perempuan, lalu perempuan itu didekati oleh laki-laki, nah itu kan akan timbul tidak senang itu ketika kita melihat dia didekati. Kalau kita nggak melihat dia nggak didekati, ya nggak bakal ada yang namanya cemburu itu kan. Karena kita melihat oleh mata kita sendiri di hadapan kita, lalu timbullah rasa cemburu itu. Coba kalau kita nggak melihat, itu nggak timbul cemburu itu. Jadi cemburu itu suatu pandangan mata yang ada di depan kita. Terus bagaimana ketika informasi perempuan yang kita senangi, lalu kita mendapatkan informasi dari orang lain, itu ada dua kemungkinan. Jadi nggak langsung kita iyahkan dan kita tidakkan informasi tersebut, tapi kita harus membuktikan yang namanya dialog, berbicara untuk mendapatkan kebenaran iya atau tidak. Jadi ya wajar ketika misalkan seorang manusia itu merasakan cemburu, ya wajar. Hewan pun sama, pasti memiliki rasa cemburu. Jangankan manusia, hewan pun sama. Apalagi manusia, bukan? Tapi ketika misalkan kita terus cemburu, terus overprotective gitu kan, itu lambat laun kita akan akan memiliki rasa dan prasangka yang tidak baik. Sedangkan rasa yang timbul tidak baik terhadap diri kita itu akan menimbulkan terhadap jiwa kita itu menjadi pandangan yang sempit. Pandangan yang sempit. Kalau kita sudah berpandangan yang sempit, maka pola pikir pun, rasa pun akan terganggu. Jadi kita berprasangka baik itu bagian dari tirakat hidup. Kita memiliki prasangka baik terhadap makhluk, itu sama saja dengan kita sedang tirakat hidup, bahwa kita ingin menjadi manusia yang baik, manusia yang lebih baik. Itu kira-kira. Tadi kan Abah bilang cemburu itu karena seseorang yang kita mungkin suka, sayang, atau mungkin cinta, walaupun kita belum tahu beneran itu cinta, apakah hal lainnya gitu, gak tahu juga ya, masih abstrak. Tetapi itu setuju ya. Tetapi ibu yang ibu rasakan bukan hanya ketika seseorang itu didekati oleh lawan jenis, tapi ketika seseorang itu mendekati lawan jenisnya yang selain kita. Nah itu gimana menurut Abah? Ketika mendekati itu, walaupun gak ada niatan untuk ke arah sana, tetapi cuman ya sekedar suka aja gitu, sekedar kayak misalkan idol gitu kan, diidolai sama fans-fansnya sekadar gitu, tapi karena dipublikasi dan dilihat sendiri gitu ya, kayak mengancam hubungan dia gitu. Menurut Abah itu kah apa terlalu berlebihan ataukah gimana? Ya, mendefinisi mendekati itu, definisi apakah kita face to face gitu, berhadapan atau tidak.
mendekati itu. Lalu mendekati itu membangun komunikasi atau tidak, itu kan. Kalau misalkan mendekati face to face, berhadapan, lalu membangun komunikasi baik via media sosial atau misalkan secara langsung, itu sudah lain, sudah aturan lain. Kenapa dikatakan aturan lain? Ya, contoh misalkan dua manusia yang sudah menjalin hubungan akad nikah, sudah membangun rumah tangga, lalu misalkan kita laki-lakinya mendekati perempuan lain dengan maksud dan niat ingin mengkhianati dari akad pernikahan tersebut, itu udah lain hukum. Itu karena kenapa kita membangun rumah tangga, melaksanakan akad nikah, itu berarti kita ada komitmen antara laki-laki dan perempuan. Komitmennya apa? Ya berarti membangun tujuan agar rumah tangganya baik, rumah tangganya bagus. Jadi ketika misalkan rumah tangga ini ingin bagus, ingin baik, ya segala apapun ya harus dibicarakan bersama. Nggak bisa mengambil keputusan dari salah satu pihak. Meskipun laki-laki ini sebagai pemimpin, tapi setiap keputusan yang lahir dari laki-laki itu harus juga atas dasar kesepakatan bersama atau tidak menyakiti yang dipimpinnya. Gitu. Ini baru skala kecil dalam kepemimpinan rumah tangga. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, maka yang dipimpinnya pun harus dibentuk baik. Kalau kita ingin menjadi pemimpin yang tidak baik, maka sebaliknya bentuk yang dipimpinnya pun tidak baik. Jadi ketika antara pemimpin dan yang dipimpin itu ada ketidakbaikan, sebelum kita menginterogasi, ya kita harus introspeksi diri kita dulu. Apa ketidakbaikan dalam diri kita sehingga yang dipimpin oleh kita itu tidak baik? Introspeksi dulu. Lalu setelah kita melakukan tafakur, melakukan renungan terhadap diri kita sendiri, lalu kita berbicara dengan yang dipimpin. Bisa berbicara berbentuk dialog, ngobrol gitu kan. Ngobrol baik ngobrol formal kayak ngobrol biasa saja gitu. Ya tergantung lah, itu namanya juga komunikasi yang macam-macam bentuknya gitu. Jadi jangan sampai mendefinisikan sesuatu itu merusak akal pikiran kita dan merusak akal pikiran orang lain. Definisi yang kita buat jangan sampai merusak diri kita dan merusak orang lain. Atau misalkan ketika kita berprasangka terhadap siapapun, prasangka kita itu jangan sampai memiliki efek yang menjadi tidak baik, tapi harus menjadikan efek baik.
supaya tatanan kehidupan yang kita jalani itu ya baik-baik saja, ya nyaman-nyaman saja, ya damai-damai saja, itu ya tentram-tentram saja gitu. Karena itu hal yang paling kita harus miliki dalam hidup, yaitu adalah ketenangan hati. Kalau hati kita tenang, pikiran pun akan fresh. Nah, kecuali kalau misalkan hati kita nggak tenang, ya pikiran pun akan anjelimet. Itulah. Ya setuju kalau perihal kehidupan ini yang paling penting itu emang ketenangan ya. Mau kehidupan di dunia di alam manapun pasti ketenangan yang diimpikan, yang diidamkan, yang diinginkan gitu. Nah, bicara soal sakit dan menyakiti gitu ya, kan setiap orang kapasitasnya berbeda-beda ya Abah. Menurut Abah, apakah menurut kita itu tidak menyakiti dan menurut orang lain itu sakit, itu kita sudah berbuat sebijak-bijaknya, ataukah kita harus melihat juga karakter orang ini kalau diperlakukan seperti ini kayaknya bakalan tersakiti deh, atau kayaknya jangan seperti ini deh, ataukah dibeda-bedakan, ataukah menurut prinsip kita saja, menurut prinsip kebenaran itu tuh nggak menyakiti gitu. Ya udah, berpegang pada prinsip tapi tidak melihat karakternya seperti apa gitu orang-orangnya. Yang penting mah orang ini pembelajaran gitu, orang harus tahu bahwa ini tidak menyakiti loh hal seperti itu. Ya setiap manusia itu pasti memiliki tabiat. Setiap manusia itu pasti memiliki karakter, pasti memiliki sifat. Jadi kita ini sebenarnya dalam hidup berkemanusiaan, kita harus bisa memahami dan tahu karakter, sifat, dan tabiat manusia, supaya ketika orang lain berperilaku dan berkata apapun, kita bersikap biasa saja. Berkata yang menyakitkan, ya kita biasa saja. Berkata yang memuji kita, ya kita biasa saja. Berkata yang menghina kita, ya kita biasa saja. Jangan sampai dibuat ketika orang berbicara ketidakbaikan, menghina kita, lalu kita marah, lalu kita misalkan dendam, menjadi benci, berarti ada kesalahan dalam jiwa kita. Jiwa kita masih kurang baik, yang harus diperbaiki jiwa kita. Jadi si A ini kok karakternya begini, gaya bicaranya begini, gaya perilakunya begini. Ya itu kan ekspresi dia. Dia mau berekspresi apapun ya terserah dia. Dia berekspresi tapi kok kita yang tersinggung, kan berarti dalam diri kita ada sesuatu yang belum baik lah, belum apa namanya, perasaannya amatir lah gitu kan. Kenapa di lingkungan yang kita pandang bahwa banyak masyarakat yang emosional, lalu misalkan terjadinya bentrok, terjadinya konflik gitu kan. Kalau menurut orang lain bahwa hidup itu dinamis, betul, hidup itu dinamis. Tapi sedinamisnya hidup, kita harus mampu memberikan moralitas akhlak yang baik terhadap lingkungan dimanapun kita berada. Karena
dengan moralitas yang baik yang kita ekspresikan terhadap orang lain, setulus-tulusnya yang kita ekspresikan moralitas tersebut, akhlak yang baik tersebut, 1-2 orang akan mengikuti moralitas yang baik itu. Asal jangan punya keinginan bahwa orang itu harus mengikuti kita. Jangan punya keinginan bahwa kita itu harus dihormati, harus dimuliakan. Ya jangan. Kalau kita punya rasa ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin dipopulerkan, ingin diagungkan, berarti diri kita pun belum baik, belum benar. Ketika kita memiliki kebaikan, lalu kebaikan kita itu diekspresikan terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sosial, ya jangan ada kepentingan lain yang muncul dalam diri kita, karena kita ini harus menjadi manusia yang serba merelakan, serba ikhlas gitu. Ya kira-kira kalau pandangannya begitu sih. Itu pandangan Aba sebenarnya, nggak tahu pandangan yang lain kan gitu. Kata Abah kan kita jangan pengen atau jangan mau dimuliakan, diagungkan, atau ditreat seperti apa yang kita mau dan harapan-harapan kita terhadap siapapun ya, terhadap pasangan, terhadap keluarga, terhadap masyarakat secara umum gitu kan. Berarti yang ibu tangkap maksudnya itu kita lebih kepada memberi ya, bukan meminta atau menuntut. Jadi memberi pemahaman, memberi pemaafan gitu. Menurut Abah bener gak kayak gitu yang ibu tangkap? Ataukah ada yang keliru? Iya, kita itu diharuskan ya memberi, karena memberi itu kan sebenarnya perilaku Tuhan. Tuhan Maha Pemberi, Tuhan Maha Pemaaf, gitu kan? Tuhan Maha Baik gitu kan. Nah, karena kita ini manusia yang diciptakan Tuhan gitu, ya setidaknya kita harus melakukan itu, bahkan wajib melakukan itu. Melakukan memberi, mau istilahnya sedekah, mau istilahnya infak, mau istilah zakat, yang memberi ya harus, memberi memaafkan ya harus. Kenapa harus gitu? Agar hidup kita ini ya tenang, always happy lah gitu, selalu bahagia ya, selalu nyaman lah gitu. Kalau kita hidup ini nggak nyaman, nggak happy, nggak bahagia, ya hidup kita pun akan kacau sebenarnya gitu. Jadi kekacauan hidup itu ya karena persoalan jiwa kita yang tidak memiliki ketenangan sebenarnya. Jiwa kita yang tidak memiliki kebahagiaan sebenarnya. Jadi kalau kita ingin tenang, bahagia, tentram, damai gitu, ya jiwa kita itu yang harus dilatih, bahkan menciptakan itu. Nggak mungkin itu ketenangan itu tercipta kalau kita nggak berlatih gitu. Itu dilatih tuh, nggak langsung terjadi, itu ada latihan, tirakat untuk menciptakan ketenangan. Gitu ya, tirakat untuk menciptakan ketenangan Harus dilatih gitu kan, nggak bisa langsung terjadi, nggak bisa seperti sulap bin salamin, nggak bisa.
bicara lagi kembali lagi ke awal ya soal cemburu tadi. Kan banyak kasus lah, entah yang kita alami ataupun yang orang-orang alami di sekitar kita. Cemburu ini kadang negatif, kadang positif gitu. Nah, dominannya itu ke negatif apa ke positif sih? Kalau kita bicara kadang-kadang nih, kalau misalkan sedang kalut-kalutnya gitu, cemburu itu sangat 11-12 gitu, sama iri, dengki, dendam gitu kan, itu sifat-sifat sifat yang bener-bener jelek banget gitu. Itu gimana menurut Ya Bapak? itu kan dalam perspektif ilmu tasawuf ya iri dengki itu nggak boleh. Iya. Gitu. Kalau cemburu mendekati iri dengki Mhm. hasut Mhm. ya itu berarti cemburu itu nggak boleh. Berarti cemburu itu gak boleh. Iya gitu, karena mendekati Jika sesuatu yang tidak boleh. jika mendekati Nah, gitu, kecuali yang ketika biasa aja cemburu gitu ya. mendekati sesuatu yang tidak boleh berarti cemburu itu tidak boleh. Nah, Itu kan. iya. Kalau cemburu mendekati sesuatu yang baik ya berarti boleh kan. Jadi Seperti tidak semua cemburu itu baik atau buruk. hmm, Kadang ada cemburu itu baik, ada cemburu itu tidak baik. cemburu yang baik seperti apa sih? Soalnya stigmanya cemburu itu kayak apa ya? Yang tadinya tenang-tenang aja jadi berombak-ombak, bergelombang-gelombang gitu. Gimana tuh? Ya ketika kita menghadapi cemburu gitu kan. Contoh misalkan kalau dalam fikih ketika misalkan istri kita bersentuhan dengan laki-laki lain kan itu cemburu yang ketika melarangnya baik kan. Gitu kan. Misalkan baik bersentuhan tangan itu kan ketika kamu nggak boleh nih begini kan gitu, itu kan baik kan, karena bersentuhan dengan ajnabiyah dengan orang lain ya sesuatu yang memang dalam fikih pun kalau ajnabiyah kan nggak boleh gitu kan. Larangan tuh ya misalkan kamu nggak boleh ya ketika bosan itu kan bagus. Ya ketika misalkan cemburu ini dibatasi oleh prem fikih gitu ya bagus. Itu dalam artian prem fikih itu ya ilmu-ilmu yang tertera dalam fikih gitu. Ketika laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah bersentuhan gitu kan, itu hukumnya gimana gitu kan, itu lebih bagus. Cemburu terhadap perempuan yang kita sayangi dengan prem pikirnya ya bagus kan itu. Yang ibu tangkap berarti cemburu itu abah lebih kepada action, kesananya pelarangan gitu ya. Ya mungkin begitu. Ada juga kadang kan cemburu hanya dirasakan saja, dipendam sendiri gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ya kan itu merusak diri kita sebenarnya. Kalau misalkan cemburu lalu nggak dibicarakan, nggak diekspresikan, ya itu merusak diri kita sebenarnya. Dibicarakannya harus kepada orang yang dicemburui gitu, gak Ya boleh ke iya. yang lain gitu ya. Kalau berbicara kepada yang lain Ya. kita nggak berbicara terhadap orang yang kita cemburu ya salah. Orang lain itu kan nanti punya perspektif yang lain, punya pandangan yang lain, punya paradigma yang lain, punya pemahaman yang lain ketika kita berbicara dengan orang lain. Karena tidak semua orang yang kita ajak bicara itu senang dengan kita, lalu akan mengarahkan kita dalam kebaikan atau tidak, lalu apa akan gimana kan kita nggak tahu. Maka dalam hidup itu kita harus memiliki prinsip hidup itu agar tidak mudah terpengaruhi oleh pembicaraan atau perilaku orang lain.
Kalau kita sebagai manusia yang pernah Mhm. mendalami ilmu pengetahuan, yang pernah mendalami tentang keimanan, berarti kita hidup harus memiliki prinsip. Dari prinsip itulah kita hidup melangkah tanpa harus dengan mudah dipengaruhi orang lain. Kalau kita masih mudah terpengaruhi orang lain, lalu terbawa oleh orang lain, ya artinya kita hidup gak memiliki prinsip. Boleh gak jelasin secara singkat, atau satu kata dua kata juga boleh, kalau bisa dirangkum dalam satu kata atau dua kata, prinsip itu seperti apa penafsirannya, maksudnya? Keyakinan Keyakinan benar dan salah gitu, mana yang benar mana keyakinan yang salah, yang kita miliki keyakinan itu ya, prinsip. keyakinan yang kita miliki tentang benar dan salah ataukah apa dalamnya dalam Ya begini saja contoh, misalkan Hmm. keyakinan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu prinsip. Ya. Ketika orang lain mengajak kita untuk masuk agama selain Islam, selain agama yang kita lalu kita masuk, berarti kita gak punya prinsip agama. Ya, berarti prinsip kebenaran ya, Ya, prinsip kebenaran itu yang kita pegang gitu. Kebenaran yang kita pegang, keyakinan yang kita miliki itu prinsip. Ya, kebenaran yang kita pegang, karena ada kata-kata kayak ini kan, kita berbeda dalam kebenaran tapi bersama dalam kebaikan. Nah, di sana kan gitu kan ya. Ya, kita berbeda dalam kebenaran. Kebenaran apa yang Iya. bedanya di dalam kebenaran Iya, apa? iya. Ini kalau misalkan kita lagi lihat-lihat gitu tentang apa beragama di Indonesia ini kan kayak gitu, kayak kita katanya Ya, apa berbeda dalam kebenaran. beragama Iya. berbeda, Iya. berarti prinsip agamanya beda. Iya, beda. agamanya beda. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, kebaikan untuk berkebangsaan yang baik, untuk menata negara yang baik, ya itu bagus. Iya. Iya, gitu. Itu kan, meskipun keyakinan prinsipnya berbeda-beda, baik misalkan ini Islam, ini agama Katolik, ini Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, keyakinannya kan beda-beda, tapi melakukan kebaikan untuk bangsa dan untuk menata negara itu baik, meskipun beda prinsip. Ya. Beda prinsipnya dalam sifat keyakinan. Oke. Tadi Abah menyinggung soal Tuhan Maha Baik, Allah Maha Baik. Apakah keyakinan itu tertanam sejak Abah kecil, apakah sejak mondok, ataukah ketika up downnya kehidupan gitu, ketika momen apa benar-benar merasa Tuhan tuh Maha Baik gitu, ataukah benar-benar stagnan, gak pernah ada keluhan dan segala ya macamnya? dulu waktu kecil ya mungkin tidak tahu rasa itu, tidak tahu rasa itu. Ya bisa dikatakan bahwa waktu kecil itu kita ya usia baru lahir sampai usia 5 tahun saja kita nggak tahu apa yang kita lakukan dan siapa yang pernah menjaga kita, kan kita nggak tahu. Ya itu blank, lupa lah gitu kan. Tapi seiring berjalannya usia semakin berkurang gitu kan, lalu kita berada pada lingkungan mencari ilmu, lingkungan ilmu pengetahuan, pesantren, sekolah gitu kan. Kita akan memiliki pengetahuan tentang kehidupan yang baik, memiliki kehidupan yang buruk itu gimana, kehidupan yang baik itu gimana, lalu aturan mana yang
baik yang harus kita lakukan, yang harus kita tidak boleh lakukan. Disitulah kita akan bersamaan antara iman dan ilmu. Semakin kita tahu ya harus semakin kita beriman. Semakin kita beriman ya semakin kita pun harus mencari tahu tentang hal yang lain, agar kita tahu bahwa Tuhan itu ya benar-benar maha segalanya. Kalau kita hidup hanya sebatas hidup tanpa kita mengupgrade keimanan dan terus-menerus mencari ilmu pengetahuan, itu kalau kita nggak begitu ya kita akan menjadi manusia yang menyesal, karena kita ini hidup harus terus mengupgrade keimanan, harus terus menerus mencari tahu tentang ilmu gitu. Ya betul bahwa pengetahuan yang kita cari tahu itu enggak ada habisnya. Disitulah kita tahu bahwa ilmu Allah itu lebih luas dari ilmu yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kekuasaan Tuhan itu lebih berkuasa dibanding manusia yang sedang berkuasa. Itu sesuatu yang harus kita tambah keyakinan, tambah ilmu itu ya begitu. Itu pandangan Abah ketika misalkan sekarang gitu. Kalau dulu ya waktu sekolah madrasah ya misalkan hanya memahami bahwa Tuhan kita itu Allah gitu kan. Lalu baru gitu aja gitu kan, ditanami begitu. Lalu misalkan terus kita melanjutkan pendidikan, mendalami ilmu, maka kita akan tahu cara menjelaskan tentang ciptaan Tuhan itu lebih mudah, lebih bisa dicerna dan dipahami oleh manusia, oleh masyarakat. Ya, Abah, terima kasih boleh dulu. Tadi kan menyinggung upgrade iman, upgrade ilmu. Nah, gimana ketika diseret ke keadaan kita saat ini, misalkan ada yang merasa lelah, capek, kan kayak manusiawi kan itu, entah aktivitasnya apa gitu, mau perempuan mau laki-laki, di ranah apapun. Nah, bagaimana kiat Abah sendiri ya, tips Abah sendiri ketika Abah merasakan lelah, capek gitu, masih menyisihkan waktu untuk upgrade ini tuh gimana caranya? Upgrade iman, upgrade ilmunya kayak gimana? Yang Abah lakukan praktikalnya. Ya sebenarnya apapun profesinya kita, apapun yang kita lakukan, yang Abah lakukan, profesi yang Abah lakukan harus berjalan, karena itu bagian dari proses kasab. Terus dalam proses profesi yang kita lakukan pun kita akan menemukan problem-problem, masalah-masalah di dalam rumah tangga, di dalam profesi, di dalam lingkungan sosial, di dalam apapun kita akan menemukan problem-problem, masalah-masalah.
Nah, ketika kita menemukan problem, menemukan masalah di dalam kehidupan, yang harus kita cari tahu adalah cara menyelesaikannya. Nah, cara menyelesaikannya itu kita bisa sharing dengan ahli-ahli ilmu. Ahli-ahli ilmu itu yang kita harus sharing. Masalah ini bagaimana untuk menyelesaikannya. Atau kita membaca. Kalau istilah orang pesantren ya kita mutolaah gitu. Kalau istilah akademisi ya kita baca gitu kan. Membaca gitu kan. Membaca buku atau misalkan kita mutolaah kitab gitu. Tentang ketika masalah ini yang datang kepada kita, bagaimana cara penyelesaiannya kan pasti itu ada. Itu sharing dengan orang yang ahli ilmu pada bidang masalah itu yang kita hadapi. Misalkan contoh yang kita hadapi adalah masalah ekonomi, maka kita harus sharing dengan ahli ekonomi. Kalau misalkan yang datang kepada kita adalah masalah politik, maka kita harus sharing dengan ahli politik. Jadi jangan sampai dalam kehidupan ini kita salah share, salah curhat. Kita sharing pun, kita ngobrol pun harus dengan ahli. Ngobrol ekonomi dengan ahli ekonomi. Ngobrol politik dengan ahli politik, ngobrol pendidikan dengan ahli pendidikan, ngobrol sosial ya dengan ahli sosial. Ngobrol misalkan ada problem waris, problem wakaf, gitu ya harus ngobrol dengan ahli waris, dengan ahli ilmu waris, dengan ahli ilmu wakaf. Apapun yang datang kepada kita harus diseringkan dengan ahli, agar kita ini di samping sharing kita itu pun jadi sesuatu yang akan menjadi pengetahuan kita dalam diri kita, bukan sebatas minta penyelesaian lalu selesai, bukan. Kita pun ketika Tuhan memberikan usia yang begitu panjang kepada kita, lalu misalkan generasi anak cucu kita bertanya tentang problem yang dia hadapi suatu saat, kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya, kita kan enak tinggal ngobrol. Kalau kita nggak tahu, apa yang harus dikasih tahu pada mereka? Jadi apapun dalam hidup kita itu ya semua harus dijadikan belajar. Maka dalam dalam hadis Nabi itu mencari ilmu itu kan sampai masuk ke yang lahat, sampai masuk ke kubur, kita dikuburkan kan gitu. Itu kan ya berarti selama kita hidup ya kita harus terus belajar. Ketika sudah tahu sudah paham, sudah mengerti, disitulah kita akan diuji dengan sifat kesombongan. Sombong merasa tahu, sombong merasa pintar, itu kan, itu akan diuji. Itu ujian, itu pun harus diselesaikan, dibenahi diri kita itu agar tidak memiliki sifat-sifat itu. Maka pentingnya kita belajar tentang ilmu akhlak, belajar tentang ilmu tasawuf agar diri kita itu dalam hidup itu semakin bijaksana, semakin bermoral, semakin berakhlak. Dan akhlak, moralitas
harus didasari dengan keyakinan dan ilmu. Kalau moralitas dan akhlak tanpa didasari dengan iman dan ilmu ya ngambang lah, gitu. Gak mengakar gitu. Kayak setengah-setengah gitu. Iya, kalau yang setengah-setengah itu kan biasanya gak jelas, gak enak lah gitu. Buat ibu pribadi berarti harus lebih ngaji ilmu akhlak, ilmu tasawufnya yang kayaknya urgen banget gitu untuk dipelajarin lebih gitu. Abah tadi menyinggung soal salah curhat nih. Kalau kata Najwa Shihab sekarang lagi eranya tsunami informasi lah gitu. Apalagi ibu ngerasain sendiri, ibu pernah ada di titik kayak akses internet selalu, dan akses internet jarang, dan akses internet gak ada sama sekali. Itu ke diri kitanya beda banget gitu. Awal-awal kita ada di dalam idealitas ya, kayak harus begini begini begini, tapi lama-lama itu kalau kitanya belum kuat, terus ada hal eksternal dan kitanya lagi nggak siap, kayak kembali lagi ke kebiasaan yang negatif gitu. Nah, menurut Abah atau dari Abah sendiri, gimana sih, bukan ibu doang ya yang punya problem ini, buat anak-anak zaman sekarang gitu yang benar-benar gak bisa lepas dari gadget, dari digital, dari akses internet, supaya gak jadi toksik, gak jadi racun buat diri kita sendiri, itu harus gimana supaya lebih bermanfaat gitu akses itu? Ya sebenarnya tergantung kebiasaan. Dulu waktu Abah SD, SMP, SMA nggak populer tuh yang namanya handphone itu, enggak. Yang punya paling 1-2 orang itu kan. Abah masih gitu ya? Iya, karena pada saat itu ya abang nggak dibekali gadget itu, nggak dibekali handphone itu, enggak gitu. Kenapa enggak ya, karena ya mungkin nggak dikasih juga sama orang tua kan gitu. Dikasihnya hanya uang jajan dan bayaran pondok gitu, bayaran sekolah, nggak dikasih. Lalu informasi untuk yang lain-lain gimana gitu kan. Kalau dulu itu ya kita mendapatkan informasi apapun ya dari sahabat ke sahabat sebenarnya, gitu kan. Nah kan kalau sekarang itu informasi ya mudah, bahkan ya gampang lah gitu. Gampang gitu. Nah itu tergantung kebiasaan orang. Kalau kita punya anak, lalu anak kita diasuh oleh handphone dari sejak kecil, ya pasti sampai gedenya pun dia tidak akan pernah jauh dari handphone, gitu kan. Kalau anak kita diasuh oleh manusia, ya oleh orang tuanya, gitu ya, sampai kapanpun dia akan dekat dengan orang tuanya. Diasuh sama gurunya, sampai kapanpun dia akan dekat dengan gurunya. Nah, karena segala apapun di dalam handphone itu ya kesenangan anak, kesenangan remaja, dewasa, bahkan orang tua ya ada, itu kan. Ada berbagai kesenangan manusia itu ada. Tapi karena pengalaman Abah dulu nggak terlalu inten pegang handphone, ya sekarang pun ya handphone hanya sebatas untuk alat
kepentingan ekonomi, untuk kepentingan komunikasi gitu. Untuk itu saja gitu. Hiburannya apa misalkan, ya ada hiburannya misalkan ya nonton film gitu kan, lalu nonton perbincangan orang yang perbincangan yang positif ya, bukan perbincangan yang negatif, yang mengakibatkan perpecahan ya bukan itu. Lalu melihat apa namanya tingkah-tingkah perilaku manusia gitu kan, tingkah-tingkah perilaku perempuan, perilaku laki-laki gitu kan, itu akan menjadi sebuah bahan bahwa oh ternyata di era mudahnya informasi, di era apa namanya gampangnya kita mengupdate informasi, oh orang itu begini kan jadi tahu. Penelitian. Nah, bisa dikatakan sebagai penelitian, bisa dikatakan sebagai bahan apa namanya bahan bacaan gitu kan. Ya kalau kita misalkan gadget dipakai sesuatu yang negatif ya maka berefek negatif juga kepada kita. Kalau gadget dipakai sesuatu yang positif ya akan berefek positif juga kepada kita gitu. Karena kita itu di era mudahnya informasi, ya kita katakan sebagai banjirnya informasi, ya kita pun harus mampu berselancar di arus banjirnya informasi. Kita harus mampu berselancar, dan bagaimana anak cucu kita itu pun bisa berselancar di arus informasi dan di arus banjirnya informasi. Kalau kita membendung banjir ya nggak bisa. Ya, bisa. Tapi kalau kita berselancar di banjir ya bisa. Oh iya. Itu. Iya. Jadi kalau membendung banjir nggak bisa. Nggak bisa. Kalau berselancar bisa. Ya bisa gitu. Jadi ya kira-kira. Oke, mungkin ada closing statement dari Abah untuk malam hari ini. Kita membahas dari tadi tentang perasaan segala macam sampai kepada problematika di era digital, terutama apa ketergantungan dengan gadget ini. Gimana tuh menurut Abah untuk malam ini? Silahkan. Ya manusia yang memiliki prinsip dalam hidupnya, dia akan memiliki apa namanya kehidupan yang tenang. Kalau manusia yang tidak memiliki prinsip dalam hidup maka tidak akan merasakan ketenangan dalam hidup. Ya begitu. Oke, terima kasih banyak untuk malam ini. Ditutup dengan manis. Kalau pengen tenang berarti harus punya prinsip hidup dan menjalankan